Shalom Jemaat GKI dimanapun saudara berada. Hari ini saya Pendeta Waskito dari GKI Nusukan menghantar kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita menghayati karya Tuhan dalam kehidupan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini, berilah kami kekuatan untuk dapat menghadapi berbagai macam perkara dalam kehidupan, baik perkara-perkara yang mudah maupun normal, bahkan juga perkara-perkara yang di luar akal sehat kami, baik itu kesulitan, tantangan maupun penderitaan, yang membuat kami acap kali menghadapi rasa takut dan khawatir secara berlebihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bimbinglah kami ya Tuhan. Amin. Bacaan hari ini kita akan renungkan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikianlah saya bacakan Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada para muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Maka mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Maka timbullah badai angin yang dahsyat, sehingga gelombang menerjang masuk ke dalam perahu itu, sampai-sampai perahu itu hampir penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan perahu dengan kepalanya terletak di atas bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli jika kita binasa." Maka bangunlah Yesus, lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Maka angin itu pun reda dan danau itu menjadi sangat tenang. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ibu bapak saudara sekalian yang kasih Tuhan, firman pagi hari ini mengisahkan tentang Yesus dan para muridnya yang sedang bertolak menuju seberang Danau Galilea. Saat itu, ketika hari sudah petang, Yesus sengaja mengajak para muridnya. Bagi penulis Injil Markus, rupanya keterangan hari yang sudah petang ini menjadi sebuah informasi yang sangat penting, mengingat di waktu hari petang, disitulah kuasa kegelapan sedang bekerja. Dan justru Yesus sedang sengaja mengajak para muridnya untuk melampaui, melewati, dan menerjang kuasa kegelapan itu. Dan pada saat itulah, ketika mereka berada di tengah danau, mengamuklah taufan, mengamuklah kuasa kegelapan tersebut. Dengan anasir laut dan gelombang yang dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, ingin meluluh lantakkan Yesus dan para pengikutnya. Sehingga mulailah perahu itu penuh dengan air. Dan pada saat itu, Injil Markus mengisahkan Yesus dengan tenang tidur di buritan. Artinya bagi Tuhan Yesus, segala macam kuasa kegelapan, anasir yang membawa kematian, bahkan membuat kita ketakutan, Yesus tidak terpengaruh olehnya. Ia dapat dengan tenang tidur di buritan. Artinya dia mengajak kita untuk tenang menghadapi segala macam kesulitan itu, bukan dengan kepanikan. Dalam hal ini, buritan adalah area yang sangat penting dalam kapal, di mana ada banyak instrumen, benda-benda, barang bawaan yang ditaruh di dalam buritan. Murid-murid pun dengan ketakutan membangunkan Tuhan Yesus tatkala air sudah mulai masuk di dalam perahu dan buritan itu mulai terisi oleh air.
Mereka berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa?" Dan Yesus pun bangun menghardik angin itu. Ayat ini mengajak pada kita bahwa bagi Tuhan Yesus, ketakutan dan kekhawatiran kita tidak disepelekannya. Bagi Tuhan Yesus, Yesus tahu bahwa kepanikan kita, kekhawatiran kita itu sangat nyata. Dan Yesus menghargai kepanikan kita. Yesus ingin merangkul, dan Yesus ingin mengajak kita untuk berefleksi dengan bertanya, "Mengapa engkau begitu takut? Bukankah justru di buritan di tempat yang terpenting dalam kapal ini aku ada?" Maka lanjut pertanyaan Tuhan Yesus, "Mengapa engkau tidak percaya?" Bukankah dengan adanya Yesus di tengah-tengah buritan, maka tentu kematian tidak akan menguasai para murid. Yesus tahu bahwa Yesus akan mati bukan dengan tenggelam. Yesus mati hanya dengan salib untuk menanggung dosa setiap manusia. Oleh karenanya, Yesus yakin bahwa peristiwa semengerikan apapun di tengah-tengah anasir kuasa kegelapan di badai tofan petang itu tidak akan dapat menenggelamkan kapal yang ditumpanginya. Takut adalah sebuah emosi manusiawi kalau kita rasakan di dalam peristiwa yang serupa. Namun jika kita perhatikan, Yesus menggunakan kata "begitu takut" dalam pertanyaannya. Sebab kata "begitu takut" melambangkan proporsi yang di atas batas wajar. Takut dengan begitu takut memiliki kadar yang berbeda. Maka Yesus kemudian melanjutkan bertanya pada para muridnya, "Mengapa engkau tidak percaya?" Jadi sebenarnya rasa takut yang berlebihan itu terkait erat dengan rasa tidak percaya. Saat ini mungkin kita juga hidup di tengah-tengah dunia dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan, sehingga kesulitan tersebut membuat iman kita menjadi ciut. Karena logika kita, akal sehat kita berkata, "Waduh, ini sudah nggak mungkin deh." Sebagai manusia tentu keterbatasan kita dalam menghadapi situasi-situasi tertentu membuat kita merasa khawatir. Namun janganlah sampai kekhawatiran kita membuat kita begitu takut sehingga iman kita tergoyahkan. Biarkanlah Yesus mengambil kendali di tengah-tengah buritan kehidupan kita. Tempat kendali yang terpenting dalam perahu kehidupan kita hanya ada di dalam Yesus. Maka percayalah bahwa Tuhan lebih berkuasa dibandingkan kesulitan apapun yang Anda hadapi hari ini. Sebab Yesus tetap memegang kendali. Di sanalah tempat yang paling aman sekalipun perahu hidup kita sedang bergoncang. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menghadap di hadirat-Mu dengan beban kehidupan yang mungkin terasa berat. Mungkin keluarga kami sempat merasa tergoncang oleh karenanya. Mungkin iman percaya kami juga turut bergoncang karena kami merasa begitu khawatir menghadapi masa depan yang belum terbayangkan. Hari ini kami diingatkan bahwa kekhawatiran kami tidak menambahkan solusi atau sehasta pun jalan hidup kami. Bahwa kami khawatir tidak akan mengubah banyak hal, namun iman kami kepada Tuhan berbicara banyak. Oleh karenanya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami bersama-sama mendapatkan kekuatan baru sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berserah pada Tuhan. Amin.